bisa lari dari tanggung jawab. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi tukang cuci piring dari kesalahan pejabat sebelumnya. Nah, itu yang kemudian membuat kami mengambil inisiatif menggugat secara pribadi beberapa pihak. Salah satunya Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto. Jadi Joko Widodo kami gugat terkait PSN PIK 2, baik yang status PSN maupun di luar wilayah PSN, termasuk Airlangga Hartarto. Itu karena kesalahan pribadi dia yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan PIK itu sebagai statusnya PSN begitu. Dan sempat salah juga Airlangga Hartarto, Bang. Jadi waktu panggilan ketiga baru datang dia, yang datang itu justru dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Oh, Menko. Ya kita tolak lah, orang kita gugat secara pribadi, hakim pun menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini. Ada dua tamu istimewa ya, terutama ada Mas Ahmad Auzinuddin, pengacara yang sedang naik daun kondang saat ini karena menangani soal PIK dan pagar laut. Nah, kita juga ketemu langsung dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Kedua bicara ini nanti akan membahas soal salah satu tergugat dari materi gugatan yang diajukan oleh Mas Ahmad Auzinuddin, yaitu Joko Widodo. Ada 8 tergugat yang akan diajukan oleh Mas Auzinuddin. Nah, salah satunya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sudah lengser. Nah, kita akan membahas soal ini, bagaimana kaitan dengan kasus-kasusnya Ahmad Auzinuddin ini dengan Joko Widodo ini apa saja kesalahannya sehingga tergugat keberapa gitu ya dari materi buat gugatannya Mas Auzinuddin ini. Assalamualaikum Mas Ahmad Auzinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum. Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi, kita akan bahas ini soal materi gugatannya Mas Ahmad Auzinuddin ini. Ada 8 tergugat, salah satunya Joko Widodo. Ini rame gitu. Sudah mundur, sudah lengser, tapi masih cawe-cawenya ini yang buat jadi masalah. Apa sih sebetulnya yang sebenarnya sebelum ke dia, beliau ini nih spesialisasi menggugat Jokowi. Oh gitu ya, ijazah palsu, betul, ijazah palsu. Mulai dari ijazah palsu dan lain sebagainya, termasuk tim ya, Adindaya yang membela yang di Solo ya, Bambang dengan Gus Nur. Jadi tahu betul. Mainnya orang mungkin belum banyak tahu kaitan dengan Joko Widodo yang digugat ini, ikut tergugat. Kalau dunia persilatan seteru abadi kayaknya. Seteru abadi itu. Dimanapun pasti ketemu lagi, perang lagi. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi begini, sebelumnya kan orang selalu menggugat atas dasar kewenangan kelembagaan atau status dia sebagai pejabat publik. Betul. Lalu kami berpikir kalau begitu enak sekali orang yang sudah purna tugas, padahal kesalahan itu ada pada dirinya sebagai pribadi yang ada pada jabatan itu, bisa lari dari tanggung jawab. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi tukang cuci piring dari kesalahan pejabat sebelumnya. Nah, itu yang kemudian membuat kami mengambil inisiatif menggugat secara pribadi beberapa pihak. Salah satunya Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto. Jadi Joko Widodo kami gugat terkait PSN PIK 2, baik yang status PSN maupun di luar wilayah PSN, termasuk Airlangga Hartarto. Itu karena kesalahan pribadi dia yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan PIK itu sebagai statusnya PSN begitu. Dan sempat salah juga Airlangga Hartarto, Bang. Jadi waktu panggilan ketiga baru datang dia, yang datang itu justru dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Oh, Menko. Ya kita tolak lah, orang kita gugat secara pribadi, hakim pun menolak. Akhirnya ditunda, datang lagi, baru kemarin lengkap datang atas nama pribadi karena dia digugat pribadi. Apa sih yang kemudian menjadi soalan ya? Kan kami gugat itu beberapa pihak, termasuk kenapa juga kami pihak aguan itu kita gugat, Bang? Kan biasanya kan korporasinya selalu pribadinya. Ini aguan pribadinya. Kan biasanya kan cukup korporasinya. Betul. Kalau di akta perusahaan itu kan direktur bertindak ke dalam maupun keluar, ya, baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan. Betul. Nah, kami melihat ada kausalitas dari
Aguan dan Antoni Salim dalam proyek PIK 2 ini. Jadi begini, siapa sih pihak yang paling diuntungkan dari proyek PIK 2? Jawabannya tentu pemegang saham mayoritas PT Pantai Indah Kapuk 2. Betul. Siapa pemegang saham mayoritas PIK ini? Ya, kami mendapatkan data 89,2%. Itu adalah grup Agung Sedayu dan grup Salim Group. Siapa pemilik Salim Group dan Agung Sedayu? Ya, Antoni Salim dan Aguan. Jadi reasonnya begini, kalau dia ya proyek ini untung besar, mereka mendapat keuntungan paling besar. Nah, kalau proyek ini melakukan pelanggaran hukum, mereka juga harus bertanggung jawab yang paling besar, gitu. Iya, betul. Jangan kemudian selesai di direksi dan yang lainnya begitu. Nah, itu yang jadi latar kami menarik pribadi-pribadi dalam kasus ini. Terlepas korporasinya PT Pantai Indah Kapuk 2 juga kita gugat, korporasi layer yang lain seperti PT Kuku Mandiri Lestari itu juga kita gugat, juga sejumlah pihak-pihak lain yang ikut memuluskan agenda perbuatan melawan hukum yang kami kumulasikan ada 8 poin. 8 perbuatan melawan Berapa hukum. tergugat itu? Ada 8 tergugat dan 1 turut tergugat. Turut tergugat Kementerian Keuangan.